besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukur. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Ku naikkan syukur buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. 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 Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan sepanjang 2020 yang baru saja kami lalui Tuhan. Ketika kami memasuki 2020 ada begitu banyak hal yang dikatakan orang, tahun yang begitu sulit. Memang kami menyadari suatu tahun yang gak mudah, tapi kami melalui gak sendirian. Kami melalui bersama dengan Engkau. Dan kami dimampukan dan kami melewati dengan begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak untuk tahun yang baru. Dan kami mau memulai tahun yang baru diawali dengan datang di hadirat-Mu Tuhan. Dan disitulah kami dapat kekuatan yang baru Tuhan. Kami masuk tahun yang baru dengan pesan daripada-Mu Tuhan. Untuk terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Amin. Apapun kondisi yang terjadi di tahun 2021 kami gak takut. Amin. Karena kami tahu dengan siapa kami berjalan. Berbicaralah buat kami Tuhan, kami rindu pesan Tuhan buat kami di awal tahun 2021 ini. Berbicaralah buat kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 ya buat kita semuanya hadir di gereja, buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan sebagian beberapa saudara kita yang ada di luar kota ya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Tahun di mana Tuhan mau pakai setiap kita lebih lagi menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Katakan amin. Kita akan masuk tahun 2021 dengan hati yang optimis. Wow, hati yang luar biasa. Karena kita memulai awal tahun ini bersama-sama dengan Tuhan dan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pasti ada banyak kiriman ucapan selamat tahun baru di setiap peralatan kita, gadget kita. Pesan Tuhan yang saya mau sampaikan gak lama. Tolong itu ditaruh dulu setiap peralatan dan yuk simak baik-baik apa yang jadi pesan Tuhan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita udah ketahui bahwa sepanjang 2020 dan sepanjang tahun-tahun sebelumnya, terus hari-hari hidup kita
dipimpin sama Tuhan oleh pesan demi pesan Tuhan, ya kan? Pesan Tuhan, visi tahunan, pesan Tuhan minggu demi minggu, kemudian dibahas, diuraikan hari lepas hari. Itu menandakan bahwa betapa kita kaya dengan firman Tuhan, katakan amin. Itu yang menjadi tuntunan kita. Hari lepas hari, minggu demi minggu, sampai akhir 2020 masuk 2021 dengan hal yang sama, dengan pesan yang Tuhan berikan buat kita. Itu modal kita Bapak Ibu Saudara, ya, tuntunan yang Tuhan berikan buat kita. Rasanya pesan Tuhan minggu ini pun rasanya belum selesai dicerna, ya kan? Tuhan kasih pesan, kemudian pesan yang minggu ini disampaikan pada beberapa hari yang lalu. Rasanya sekarang hari Kamis rasanya belum ditangkap atau dihidupi benar-benar karena memang baru berapa hari. Sekarang kita masuk peralihan tahun 2021. Rasanya saya pikir kalau saya nggak datang sama Tuhan, tanya lagi Tuhan pesan apa selanjutnya untuk masuk di tahun 2021. Rasanya kalau nggak ada sengaja datang sama Tuhan lagi, minta pesan lagi, rasanya hati nggak tenang. Oleh sebab itu tadi sore, saya datang sama Tuhan, saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku butuh firman Tuhan, aku butuh perkataan-Mu. Apa yang Tuhan mau berikan buat kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara untuk masuk mengawali tahun 2021. Dan Tuhan kasih pesannya buat kita Bapak Ibu Saudara. Ternyata pesannya agak mendebarkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Pesannya agak mungkin menakutkan, tetapi percayalah Tuhan gak pernah kasih kita ketakutan, katakan amin. Tuhan menjanjikan penyertaan kita apapun kondisi yang kita hadapi. Ya. Oke, pesan Tuhan buat kita di awal 2021 ini adalah mengatasi gelombang dengan kekuatan perkataan Tuhan. Kayaknya kata gelombangnya yang bikin takut ya. Tapi percayalah waktu kita dengar pesan Tuhan ini sebetulnya ini nggak membuat kita takut. Bahkan membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, oke, saya mau ajak kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 18 sampai 25. Cukup panjang karena saya akan membahasnya secara tekstual, teks demi teks. Oleh sebab itu saya mau ajak kita baca bergantian. Ayat 18, saya baca lebih dulu ya. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Silakan Bapak Ibu. Ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Oke, ayat 22. Tadi 21 kayaknya. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Silakan. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Oke, sampai ayat 25. Nah inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan itu diawali dengan ayat 18 tadi kan. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Nah seperti ini gambarannya Bapak Ibu Saudara. Wow. Ya. Suasana yang mendegangkan. Ya seperti apa sih gambaran kapal yang diombang-ambingkan oleh angin badai. Tetapi kita nggak usah takut dengan perkara itu. Bukan masalah itu yang menjadi fokus perhatian kita.
tetapi fokuskan dengan siapa kita berjalan melaluinya. Latar belakangnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca mulai ayat yang pertama, latar belakangnya adalah gini. Waktu itu Rasul Paulus udah di dalam keadaan sebagai tawanan, hendak dibawa ke Roma, Roma Italia oleh pasukan Romawi. Ya, waktu itu pasukan Romawi dipimpin oleh seorang perwira bernama Julius. Nah, kemudian mereka mulailah melakukan perjalanan dari menggunakan kapal laut dari kota ke kota. Memang waktu itu keadaan cuaca juga udah nggak terlalu bagus. Nah, makanya kapal berjalan nggak terlalu jauh dari pantai. Ya, Alkitab mencatat mulai dari Adramitium, kemudian sampai ke Sidon, kemudian dari Sidon melanjutkan ke sebuah tempat yang namanya Pelabuhan Indah. Dari Pelabuhan Indah mereka berhenti sebentar di Kreta, kota yang bernama Kreta. Dan kemudian waktu mereka di Kreta, perwira Romawi berkata, udah aja lah, kenapa kita nggak langsung aja ke Italia. Rasul Paulus dalam kondisi sebagai tawanan, meskipun statusnya tawanan, tetapi ia memberikan usul. Pak, nggak salah kita melakukan perjalanan langsung ke Italia karena cuaca akan semakin buruk. Kalau ini diteruskan, ini akan membuat kita semua mengalami kesukaran dan kerugian buat semua. Tetapi kemudian si perwira daripada Romawi ini bertanya kepada Nakhoda, dan Nakhoda berkata, nggak apa-apa, aman, jalan terus. Perwira ini lebih dengar apa kata Nakhoda kapal daripada perkataan Rasul Paulus. Maka mereka lanjut perjalanan dengan arah menuju Roma, Italia. Dan seperti apa yang sudah diberitahukan oleh Rasul Paulus sebelumnya bahwa cuaca akan memburuk, dan benar terjadilah. Cuaca menjadi buruk dan semakin buruk, kapal diombang-ambingkan. Alkitab mencatat, pada keesokan harinya karena kapal masih diombang-ambingkan, maka mereka mulai membuang muatan kapal. Waktu mereka membuang muatan kapal, kemudian kapal masih tetap terombang-ambingkan. Kemudian masuk hari yang ketiga, mereka sudah membuang peralatan-peralatan kapal. Dan kemudian sampai beberapa hari selanjutnya setelah itu, kapal tetap terombang-ambingkan. Keadaan belum membaik Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya Alkitab mencatat putuslah harapan mereka. Karena seperti layangan yang putus talinya. Demikian pula kapal mereka diombang-ambingkan seperti itu. Kehilangan harapan. Nah, lewat latar belakang tadi Bapak Ibu Saudara, minimal ada 3 hal yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, berkaitan dengan pesan buat kita. Yang pertama adalah gini. Kunci untuk bisa melewati apapun masalah, apapun yang dikatakan orang tentang tahun 2021, kita nggak usah takut. Ada satu hal, yang pertama adalah simak baik-baik setiap perkataan yang diberikan Tuhan. Simak baik-baik setiap perkataan yang diberikan Tuhan. Ya, ayatnya ayat 21. Di bagian B saya bacakan, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali itu yang jadi sifat manusia. Kalau belum mengalami sendiri, kadang nggak mudah percaya sama perkataan orang. Memang sih kita nggak bisa percaya perkataan semua orang, sembarang orang. Tetapi ini bicara soal perkataan hamba Tuhan. Ini berbicara soal perkataan Rasul Paulus. Udah dikasih tahu keadaan cuaca nggak semakin baik, akan memburuk dan ini akan bisa merugikan. Dan mereka kalau nggak ngalami nggak akan percaya, akhirnya kejadian. Dan mereka baru menyadari, tahu gitu kita dengar perkataan Paulus itu. Ya, kadang Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah sampaikan, sepanjang tahun, sepanjang minggu, kita mendapat pesan demi pesan Tuhan disampaikan. Tapi kadang pesan Tuhan yang disampaikan seolah-olah seperti, ya udahlah cuman sebagai pesan Tuhan. Hanya sebagai sebuah pesan biasa, bukan pesan yang dari surga, bukan pesan yang dari Tuhan. Kadang ditanggapi dengan, ya
Pesannya disampaikan kadang nyindir, kadang ngatur, kadang menegur, kadang kok kayak menghakimi, pesan apaan ini. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pesan dari Tuhan kadang gak enak didengar sama telinga. Tetapi sebagai hamba Tuhan dan rekan-rekan lain, sebagai pengkhotbah yang lain, apapun pesan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Itu saja, nggak lain. Perjalanan kami di dalam pelayanan kadang-kadang di sepanjang bulan-bulan di 2020 kadang-kadang mendengar banyak berbagai cerita termasuk komplain, kenapa ya Pak tahun 20 kok bikin susah, kok aku sampai ngalami seperti ini. Saya seringkali hanya menjawab seperti apa yang dikutip oleh Rasul Paulus. Sekiranya perkataanku dituruti. Sekiranya pesan yang Tuhan sampaikan untuk disampaikan kepada jemaat dituruti. Harusnya keadaan gak menjadi semakin buruk kayak tadi. Seharusnya kalau perkataan Tuhan ditangkap dan dihidupi, seharusnya itu menjadi kekuatan apapun tantangan yang dihadapi. Intinya adalah seringkali kita banyak orang percaya yang masih nggak sungguh-sungguh menyimak pesan demi pesan Tuhan. Saudara, saya masih ingat sekali. Persis 1 tahun yang lalu, di tempat ini, di titik ini, saya menyampaikan pesan Tuhan. Dan di situ saya udah bilang, perhatikan baik-baik pesan Tuhan di awal tahun ini. Saudara masih ingat gak pesan? Memasuki 2020, pesannya ada. Sedikit lebih dalam. Tolakan perahumu sedikit lebih dalam. Perkataan Yesus kepada Simon Petrus. Mau gak engkau tolakan perahumu sedikit lebih dalam? Sedikit lebih jauh dari pantai. Kemudian di situ Yesus mengajar orang banyak. Simon Petrus nunggu. Selesai Yesus mengajar, Yesus memberikan perintah. Tolakan perahumu ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu. Mereka menangkap. Simon Petrus menangkap ikan yang jumlahnya begitu besar. Ya, diawali apa? Dengan mendengar perkataan Yesus. Nah, oke. Kalau kita seandainya kita tangkap dan hidupi, mau bergerak sedikit lebih jauh bersama Tuhan di awal 2020, kehidupan perjalanan keimanan kita berbeda. Kehidupan rohani kita berbeda sekiranya kita mau lebih dalam lagi sama Tuhan. Berani nggak? Makanya waktu itu kan saya ingat saya sampaikan, mau nggak lewat pesan Tuhan ini, mau nggak lebih dalam, sedikit lebih dalam. Tuhan kan nggak bilang banyak lebih dalam, enggak kan? Sedikit lebih dalam. Berani nggak kita sedikit lebih dalam sama Tuhan? Berani nggak kita sedikit lebih masuk lagi ke hadirat Tuhan? Berani nggak sedikit sabar lagi di hadirat Tuhan dan menantikan perkataan Tuhan kita terima? Sekiranya kita ikuti itu, kehidupan kerohanian kita akan jauh berbeda. Oleh sebab itu hal yang sama di titik ini, hari ini ketika saya menyampaikan pesan Tuhan, yuk simak baik-baik. Seringkali gini, ya saya nggak bicara kita yang ada di sini karena yang namanya secara umum. Seringkali orang percaya kan kadang-kadang gini, menimbang-nimbang apa sih yang lebih menguntungkan buat aku? Kalau kiranya aku nanti masuk lebih dalam lagi nanti jadi capek. Nanti ada waktu yang terbuang, kalau waktu yang terbuang nunggu di hadirat Tuhan lebih baik aku mengerjakan sesuatu yang lebih menguntungkan aku. Seringkali kan ada pertimbangan mana yang lebih menguntungkan, iya kan? Jadi buang tenaga nggak ya? Nanti mesti keluarin uang nggak ya? Untuk komitmen sama Tuhan seringkali kita terlalu menimbang-nimbang sampai akhirnya komitmen jangan. Seringkali kita masih terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi lewat poin yang pertama ini, sekiranya kita memperhatikan dan menyimak apa yang Tuhan pernah sampaikan sama kita, perjalanan kita akan lebih dahsyat lagi. Makanya ingat gak perkataan Yesus Kristus itu waktu itu disampaikan ya kemarin sama saudara Marbun bahwa waktu Yesus ketemu sama Marta, Marta kan gak terlalu percaya akan peristiwa kebangkitan Lazarus. Padahal udah banyak hal ya, tanda-tanda yang Tuhan Yesus nyatakan dan sampaikan.
Maka Yesus kan berkata, tidakkah bukankah sudah kukatakan kepadamu, sekiranya engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Di situ diawali dengan satu perkataan, bukankah sudah kukatakan kepadamu. Jadi artinya gini, Yesus sudah ngomong sebelumnya. Banyak pesan yang Tuhan sudah sampaikan sebelumnya sama kita, sama saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekiranya kita tangkap itu, pesan demi pesan itu. Ya kan? Jadi gini, Tuhan itu selalu, sebelum sesuatu terjadi, Tuhan itu selalu menyatakan terlebih dahulu jauh sebelumnya. Sebelum suatu peristiwa terjadi, Tuhan sebelumnya sudah bilang sama kita. Tuhan sudah bilang sama hambanya, tuh hambanya sampaikan kepada umatnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama gini, kunci untuk melewati tantangan apapun yang terjadi 2021 seperti kapal di tengah gelombang. Kita nggak perlu takut. Kuncinya apa? Simak baik-baik setiap perkataan yang diberikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini. Mendekatlah untuk mendapatkan perkataan Tuhan. Semua poin ini bicara soal perkataan Tuhan. Yang kedua, mendekatlah untuk mendapatkan perkataan Tuhan. Oke, mulai dari ayat 22 saya bacakan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23. Di situ dikatakan ayat 23 adalah, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24. Ayat 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, Rasul Paulus punya kesempatan bicara di sana. Nggak usah takut, jangan takut. Gak ada seorang pun yang akan binasa. Sebab tadi malam malaikat Tuhan bicara sama aku. Wow, ini luar biasa banget. Ya. Apa sih yang membuat Rasul Paulus begitu yakin apa yang ia katakan kepada orang banyak yang ada di kapal itu? Kuncinya apa? Perkataan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Dapat dari mana dia perkataan Tuhan? Perjumpaan dia dengan Tuhan yang memang bisa berbagai cara. Salah satunya lewat penampakan malaikat yang datang kepada dia menyampaikan pesan Tuhan. Artinya kalau kita mau datang mendekat, Tuhan punya banyak cara di dalam menyampaikan pesannya buat kita. Di dalam hal tadi, Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan yang membawa perkataan Tuhan. Dan di situ malaikat itu menyampaikan pesan Tuhan bahwa jangan takut, engkau pasti akan sampai ke Roma dan engkau akan menghadap Kaisar. Dengan perkataan itu Rasul Paulus berkata, kita nggak mungkin tenggelam, kita nggak mungkin mati di tengah laut ini. Kenapa? Karena aku pasti sampai ke Roma. Kalau orang punya perkataan Tuhan, dia akan begitu yakin apapun tantangan yang terjadi. Karena firman Tuhan, janji Tuhan, pesan Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus begitu yakin, gak ada yang mati di sini, gak ada yang takut. Gak ada yang perlu takut. Karena aku pasti nyampe ke Roma. Kita pasti akan sampai ke sana. Karena Tuhan mau aku tiba di sana menghadap Kaisar. Wow. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, gelombang sebesar apapun gak pernah membuat Rasul Paulus menjadi takut. Karena gelombang itu tidak akan pernah menenggelamkan dia. Nah, pesan yang Tuhan berikan bahwa tahun 2021 yang akan kita masuki itu bagaikan kapal yang berada di tengah gelombang. Lagi-lagi saya mau katakan gak perlu takut. Tuhan sudah sampaikan, asal kita berjalan dengan perkataan Tuhan. Makanya tadi pesan Tuhan gini, jalan terus. Tapi bukan jalan terus nekat, jalan terus dengan berbekal perkataan Tuhan. Dengan janji Tuhan. Dari mana kita dapatkan perkataan Tuhan? Waktu kita datang, mendekat, terhubung dengan Tuhan, dapatkan perkataan Tuhan itu. Itu modal kita, ya kan? Nah, pesan Tuhan minggu ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali ke pesan Tuhan minggu ini dulu ya. Pesan Tuhan minggu ini apa? Menjadikan masalah sebagai batu lompatan. Apa sih cerita tentang latar belakang tentang menjadikan masalah sebagai batu lompatan? Ini kan tentang Daud ya, diambil dari Mazmur 18. Daud yang waktu itu dalam kondisi dikejar-kejar musuh, mau dibunuh, dikejar Saul salah satunya, mau dibunuh. Dan Daud begitu terpojok. Waktu Daud begitu terpojok, apa yang dia lakukan? Dia berseru sama Tuhan.
Dan apa yang Daud lakukan? Dia menjadikan kakinya, Tuhan menjadikan kaki Daud, dan Daud tangkap itu bahwa dia harus lakukan sesuatu. Dia menjadikan kakinya seperti kaki rusa. Sehingga dia mulai menginjak kakinya seperti kaki rusa, naik ke bukit batu. Di tengah kondisi yang terdesak seperti itu, kondisi Daud pada waktu itu membuat dia menjadi naik level. Karena dia menggunakan kakinya untuk mau berjejak ke tempat yang lebih tinggi, ke bukit batu. Di situ dalam keadaan yang terpojok, Daud memilih untuk bertindak cekatan dan terampil. Cekatan dan terampil dalam hal ini yang dimaksud cekatan dan terampil adalah Daud memilih bukan cuma berdoa seperti yang biasa orang umum doa lakukan, tetapi ia memilih untuk mendekat sama Tuhan dan menangkap perkataan Tuhan. Dan dia hidupi itu perkataan Tuhan. Itu yang dikatakan Daud memilih tindakan cekatan dan terampil. Dia memilih untuk naik level, enggak melakukan doa yang model-model lama, tetapi dia memilih untuk mendekat sama Tuhan dan dapatkan perkataan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ikut komsel kemarin, masih ingat enggak? Ada pertanyaan kan, pertanyaan itu nomor 2. Pertanyaan bilang begini, Daud diajar Tuhan agar menjadi pribadi yang cekatan dan terampil. Dalam keadaan nyata ketika menghadapi masalah, seperti apa nih dalam kondisi kita nih? Tuhan mau Daud mengambil pilihan untuk cekatan dan terampil. Kalau kita di dalam kondisi yang terdesak seperti Daud, Tuhan mau kita juga mengambil tindakan dan cekatan dan terampil. Seperti apa tindakan nyatanya? Apakah ada yang menjawab, aku mau tingkatkan kehidupan doaku, aku mendekat kepada Tuhan, aku tangkap perkataannya. Aku nggak mau doa yang lama, cara lama, yang asal doa, yang nggak menangkap apa-apa. Apakah ada yang jawab gitu? Aku memilih tindakan cekatan dan terampil untuk membangun kehidupan rohaniku lebih lagi, mau tangkap lebih lagi sesuatu di hadirat Tuhan. Apakah ada jawab gitu? Apa kebanyakan menjawab yang lain? Apakah menjawab sama dengan jawaban orang-orang dunia? Cekatan dan terampil adalah gimana mikir dapat uang lebih banyak lagi dengan bikin ini dan bikin itu. Apakah ada yang nangkap seperti Daud cekatan dan terampil, kejar Tuhan lebih lagi? Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar tangkap lebih lagi perkataan Tuhan. Apa yang membuat Rasul Paulus ketika menghadapi kondisi diombang-ambingkan begitu tenang dan dia menenteramkan banyak orang? Kunci cuma satu, dia dapatkan perkataan Tuhan. Dia bangun kehubungan Tuhan lebih lagi. Ya, itu menjadi modal Tuhan. Ya. Sehingga ia mendapatkan perkataan, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Wow, ini keren banget. Nah, masuk tahun 2021 kita butuh perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi cekatan dan terampil dalam pengertian kejar Tuhan lebih lagi. Bangun kehidupan kita lebih lagi. Tingkatkan kehidupan doa kita lebih lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nggak akan berlama-lama karena beres yang ketiga kita udahan, kita pulang. Oke. Yang ketiga adalah bersukacitalah karena ada jaminan perkataan Tuhan. Oke, ayatnya ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadamu. Ada satu kata kunci, tabahkanlah hatimu. Karena aku percaya kepada Allah. Nah, kata tabahkanlah, nah ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Nah, kata tabahkan hati itu diambil dari bahasa aslinya, eutumeo. Eutumeo bukan sekedar ayo tabahlah, ayo menghadapi segini, kamu harus tabah. Ternyata gini, arti kata eutumeo adalah gini, bersukacitalah, be joyful. Kuatkan hatimu. Ini artinya gini, bukan ya udah kita jalan aja dah nekat, enggak. Bersukacitalah dan menjadi kuatlah karena kita berjalan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan perkataannya pada kita. Ini yang membuat kita bersukacita karena kita enggak berjalan sendiri, kita berjalan bersama Tuhan yang punya rencana atas kehidupan kita. Ini yang membuat Rasul Paulus sampai ke tujuannya Tuhan. Ini pula yang akan membuat kita sampai ke tujuannya Tuhan. Tabahkanlah hatimu artinya
kuatkanlah, bersukacitalah. Kita nggak berjalan sendiri, kita berjalan dengan Yesus Allah yang dahsyat. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di Mazmur 18 kemarin di pesan Tuhan minggu ini, ada berapa atribut kedahsyatan Tuhan? Minimal ada 9 atribut kedahsyatan Tuhan yang diungkapkan sama Daud. Dia adalah Allah kekuatanku, bukit batuku, gunung batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, dan berbagai atribut yang dahsyat. Ini membuktikan bahwa Daud berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Hal yang sama hari ini. Pesan Tuhan, pernyataan Tuhan. Berjalanlah terus, tapi bukan berjalan sendiri selonongan tanpa dengan siapa-siapa. Tapi dengan Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saya akan tutup begini. Memasuki 2021, perhatikan pesan Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Berjalan bersama Tuhan, tangkap perkataan Tuhan. Kondisi apapun yang dinyatakan seperti kapal di dalam keadaan gelombang sekalipun, jangan takut. Kita pasti sampai ke tujuannya Tuhan. Nggak usah dikhawatirkan dengan kondisi yang akan terjadi, tapi pastikan kita berjalan dengan siapa kita berjalan. Kita berjalan bersama Allah kita yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Selesai apa yang saya sampaikan, pesan Tuhan buat kita semua memasuki 2021. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menyembah Tuhan. Yuk kita bangun keterhubungan dengan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Minta pengurapannya. Bukankah ada firman Tuhan katakan Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi. Bukan kemenangan yang biasa, tapi kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kondisi apapun yang akan kita hadapi, jangan takut. Berjalan dalam pengurapan, berjalan dengan perkataan Tuhan, berjalan bersama Yesus yang luar biasa. Oke, kita masuk dalam penyembahan lebih lagi. Saya undang worship leader, para singer, kita akan menyembah Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara, percayalah sebentar saya pakai tangan saya bersihkan dengan lotion, saya pakai masker, saya akan berjalan berkeliling juga mengurapi Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti adalah yuk kita masuk ke hadirat Tuhan saat ini. Waktu kita nggak banyak, sebentar kita pulang. Tuhan Yesus memberkati.